warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kala Friends, welcome back to Incast, Inspiring Podcast episode kedua yang akan membahas tentang how to have property before 30. Nah, hari ini kita bersama Ibu Rasmila Sari Suaib yang saat ini sedang menjabat sebagai Sales and Marketing General Manager Kala Land and Property. Bagaimana kabarnya, Bu? Halo Indi, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kayaknya di balik kondisi Bu Mila yang senantiasa fit ini ada rutinitas yoga yang nggak pernah absen kan, Bu? Iya, tentu Indi, itu disempatkan ya. Jadi 2 kali sepekan yoga, sekali sepekan itu pound fit. Wah, ini nggak pernah ketinggalan karena ini selalu update story-nya Ibu. Wah, Ibu lagi yoga lagi, lagi pound fit lagi. Wah, Masya Harus Allah. Indi. Semoga sehat selalu, Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, melihat background Ibu yang concern dalam bisnis properti, ini penasaran nih Bu, sebenarnya seperti apa sih realita bisnis properti saat ini? Wah, kalau kondisi bisnis properti saat ini itu terus bertumbuh ya Indi. Sejak tahun 2023 kemarin juga memang masih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan juga beberapa intervensi dari kebijakan-kebijakan. Namun sektor properti ini sesungguhnya kan adalah punya multiplier effect ya. Jadi mempengaruhi tidak hanya bisnis properti itu sendiri tapi juga ke sektor konstruksi dan juga sektor real estate. Jadi memang pertumbuhannya terus-menerus didorong gitu. Nah, kabar baiknya bahwa diproyeksi akan mengalami peningkatan sekitar 5-10% di tahun ini. Ya, cukup banyak sebenarnya upaya-upaya untuk membuat itu bertumbuh dengan sangat baik, terutama kebijakan dari pemerintah dan juga Bank Indonesia gitu. Kalau Indi sempat tahu informasinya tentang adanya insentif PPN misalnya ya untuk rumah pertama. Itu jumlahnya cukup besar gitu. Kemudian pertumbuhan permintaan untuk landed house dari end user juga semakin meningkat, dan juga itu tadi dukungan-dukungan dari perbankan yang sangat aktif untuk memberikan insentif-insentif untuk pelanggannya gitu. Iya Bu, kemarin ini juga sempat baca nih pada hasil survei yang dirilis sama Jakpad pada survei perspektif property from Gen Z. Dan di situ banyak yang bilang bahwa ternyata generasi Z zaman sekarang itu enggan membeli properti Bu karena harganya terlalu tinggi. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bu potensi dan peluang bisnis dari generasi muda untuk di bidang properti? Iya, jadi memang dari survei tersebut kalau tidak salah sekitar 500 orang yang disurvei dan sekitar 36% itu menyatakan bahwa belum berminat untuk membeli properti. Jadi masih lebih memilih untuk sewa gitu ya. Nah, dari kondisi itu sebetulnya terlihat bahwa apa sih alasannya sampai tidak berminat untuk membeli ya? Ternyata katanya karena belum siap secara finansial. Karena apa? Memang properti ini kan cenderung mahal ya. Jadi pada investasi awal butuh modal yang cukup besar. Kemudian perawatannya nanti juga akan makan biaya yang cukup banyak. Kemudian ini adalah investasi jangka panjang yang secara otomatis juga kalau suatu saat dibutuhkan dia cukup tidak liquid ya. Jadi mungkin itulah ketakutan-ketakutan yang dialami oleh banyak orang, sampai terutama untuk generasi muda sampai menunda untuk membeli propertinya. Padahal sebetulnya banyak manfaat lain loh Indi yang bisa diperoleh kalau misalnya berani untuk berinvestasi dalam hal properti. Wah, sangat menjanjikan ya Bu. Tapi menjanjikan. To be honest nih Bu, di balik prospek bisnis properti yang sangat menjanjikan, sebenarnya seperti apa sih Bu resiko dan tantangannya? Oke, jadi dalam setiap bisnis investasi pastilah ada resiko-resikonya yang ini termasuk untuk properti gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah berinvestasi nih, memutuskan, kemudian taruhlah rumah ya, kita berpikir bahwa kita bisa bikin kos-kosan tuh dengan rumah tersebut gitu. Namun ternyata beda dari kenyataannya gitu. Tiba-tiba ternyata kos-kosannya kalah jauh secara kualitas interior dibandingkan kos-kosan lain yang lokasinya tidak jauh dari sana. Ya tentu punya resiko bahwa
tidak akan laku keras seperti kos-kosan lain yang lebih memenuhi kebutuhan customer gitu. Atau juga mungkin berinvestasi beli resort ataupun apapun gitu. Tapi ternyata resortnya tidak di manajemen dengan baik, maka tentu juga tidak menghasilkan pendapatan yang sudah diproyeksikan gitu. Ada juga mungkin kita sudah beli rumah yang pikirnya dekat dari kantor, tapi ternyata BBM-nya malah kemahalan. Iya, BBM-nya kemahalan karena kita dimutasi ke tempat lain gitu. Akhirnya biaya perawatannya juga tinggi. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum akhirnya kita memutuskan untuk berinvestasi properti. Iya Bu, karena ini nih sebenarnya yang bikin generasi muda semakin anxiety. Apalagi kemarin juga sempat dengar beberapa teman yang cerita mereka udah ambil rumah nih Bu, dan saat ini sementara ngekos, tapi ternyata rumahnya belum jadi-jadi sampai bertahun-tahun, sampai pokoknya udah lewat batas toleransi. Dan itu akhirnya kan mereka tambah boncos tuh Bu, karena harus bayar sewa kos dan harus bayar rumah juga. Itu kayak gimana tuh? Nah, itulah pentingnya untuk banyak mengumpulkan referensi sebetulnya sebelum memutuskan, apalagi memilih developer yang terpercaya ya. Jadi penting sekali untuk melihat kredibilitas dari si property developer ini. Kemudian juga ya banyak mencari informasi-informasi tambahan. Sesungguhnya apa sih yang kita pertimbangkan secara utama sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi properti, karena ini kan jangka panjang ya Bu. Ini ya. Iya Bu, jadi kalau misalnya kita ubah nih perspektifnya dari misalnya Ibu sendiri, kira-kira program seperti apa sih Bu, ataupun penawaran yang bisa diberikan ke generasi muda supaya anxiety-nya itu berkurang tuh Bu? Iya, jadi market properti ini kan sebetulnya kalau untuk generasi muda, baik milenial maupun Gen Z, adalah market yang saat ini sangat-sangat berkembang gitu. Hanya saja memang perlu pendekatan-pendekatan untuk mensosialisasikan atau memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi informasinya harus lebih variatif, kemudian harus lebih inovatif agar mereka tertarik gitu. Karena kan kebanyakan berpikir bahwa saya belum mau dulu deh investasi gitu karena masih mahal, saya juga kerjanya baru pemula gitu kan. Jadi jangan dulu gitu, ditunda-tunda akhirnya. Padahal kan nilai investasi naik terus gitu. Properti juga harganya meningkat terus gitu, jadi harus segera dilakukan sebetulnya. Nah, dari kami itu biasanya menyediakan paket-paket khusus gitu yang memungkinkan bagi generasi muda untuk bisa berinvestasi juga gitu. Perbankan pun juga mendukung itu dengan sangat aktif gitu, jadi cukup banyak program-program sebetulnya dari pemerintah dan perbankan yang bisa mendukung generasi muda untuk bisa memiliki properti secepatnya. Mungkin bisa di-spill dikit nih Bu, programnya ada apa aja nih Bu? Iya, salah satunya tadi investasi insentif PPN gitu. Jadi lumayan banget kan, kita beli rumah tapi ternyata PPN-nya dibayarin sama pemerintah gitu. Kemudian ada dari perbankan terkait suku bunga. Jadi suku bunganya sangat-sangat menarik. Kemudian mungkin sangat terjangkau. Kemudian uang muka biasanya dari pengelola developer properti itu memberikan uang muka yang sangat-sangat terjangkau sehingga mudah bagi orang-orang yang ingin membeli. Kemudian ada beberapa gimmick-gimmick tambahan yang diberikan. Ada yang sudah disediakan furniturnya secara terbatas ya, atau pilihan elektronik, biaya-biaya yang sudah dibebaskan dan lain-lain. Jadi cukup menarik ini, banyak sekali program-program yang kiranya bisa dimanfaatkan. I see, berarti udah banyak program dan penawaran yang menarik yang ditawarkan, tinggal bagaimana generasi muda bisa memilih, menyelam lebih dalam kira-kira apa sih kebutuhan mereka, properti seperti apa, dan mungkin mencari referensi lebih banyak lagi untuk opsi-opsinya. Betul sekali. Nah, ini penasaran nih Bu, kalau misalnya Ibu sendiri selaku yang bergerak memang sebagai pelaku bisnis, sebenarnya challenge menghadapi kami ini gimana nih Bu? Jadi ini karena kebanyakan kan investasi properti dulu-dulu itu banyak dilakukan oleh orang yang memang sudah mature ya gitu. Nah sekarang kan trennya berubah nih, anak muda pun pengen berpartisipasi di sana gitu, dan memang program-programnya juga cukup banyak ya yang tersedia untuk mereka.
Nah, supaya menarik dan sesuai tepat sasaran, maka kami juga harus secara komunikasi itu juga harus sesuai dengan target market yang kita tuju gitu. Jadi biasanya kan anak muda sekarang lebih dekat hubungannya dengan media sosial gitu. Jadi media sosialnya juga harus tepat bahasanya, kemudian penyajiannya lebih banyak video pendek, lebih banyak reels gitu ya. Jadi secara konten sangat menarik dan inovatif karena generasi muda ini kan lekat dengan yang namanya teknologi ya. Jadi kita berusaha untuk memanfaatkan teknologi ini agar secara bahasa komunikasi itu lebih dekat, lebih intimate dan juga lebih tepat sasaran. I see. Berarti memang tantangannya menghadapi generasi muda adalah bagaimana kita menyesuaikan media komunikasinya sama menyesuaikan selera dan kebutuhan generasi muda. Betul sekali. Nah Bu, beberapa referensi juga sempat menyebutkan kalau sebelum kita memutuskan untuk membeli properti, sebaiknya kita itu meningkatkan lagi literasi keuangan dan juga mempelajari manajemen aset. Apakah memang seberpengaruh itu Bu untuk merubah perspektif kita? Iya, tentu. Karena kan yang tadi, jadi kita kembali ke yang tadi bahwa tidak sedikit orang yang pada saat pertama kali ingin berinvestasi properti, mereka keliru dalam membuat keputusan gitu ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, sebetulnya bukan hanya generasi muda, tapi juga untuk generasi-generasi lainnya gitu, setiap orang ya. Bahwa perlu banyak referensi, perlu untuk mengetahui sebetulnya kebutuhan kita apa gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Jadi properti yang kita beli betul-betul membawa manfaat untuk kita. Iya benar banget Bu. Jadi Indi pun sendiri sebenarnya sangat tertarik di bisnis properti, tetapi ya karena anxiety-nya terlalu tinggi, ya seperti Ibu yang Ibu bilang tadi, pengetahuannya mungkin masih minim, terus referensinya juga masih kurang luas. Jadi memang stagnan di situ-situ aja Bu. Seiring berjalannya waktu ya seiring itu pula idenya tergerus. Maaf Bu, jadinya tertunda-tunda. Iya Bu, jadi tertunda-tunda sampai akhirnya ya usia bertambah terus. Iya, betul. Iya Bu, jadi ya begitulah akhirnya memang kita melihat bahwa ternyata bisnis properti ini harus betul-betul kita selami lagi seperti apa sih keadaannya dan apa sih yang harus kita lakukan. Nah Bu, kalau misalnya kita lihat nih Bu Mila kan nih backgroundnya dari land and property. Nah, mumpung ada Ibu di sini, Indi mau dong Bu dengar tips dari Ibu bagaimana sih caranya supaya kita bisa memiliki properti ataupun terjun di bisnis properti sebelum usia 30 tahun. Wah, jadi itu perlu konsistensi gitu ya. Jadi semangatnya harus dijaga bahwa saya berniat nih untuk punya investasi sebelum usia saya 30 tahun gitu. Jadi mulai dari sekarang coba untuk melihat-lihat lebih banyak referensi bahwa sebetulnya budget yang ingin saya alokasikan untuk itu kira-kira berapa ya gitu. Jadi kalau udah ketemu budgetnya, maka kan pasti sudah bisa semangat tuh untuk bisa, oh iya, saya ternyata harus mengalokasikan sekian dari setiap bulan untuk investasi tersebut. Yang kedua, biasanya kan ada kebutuhan untuk uang muka ya. Nah, uang mukanya ini bisa teman-teman untuk tabung dulu gitu. Jadi biasanya kan uang muka cukup tinggi ya di tahap awal, walaupun memang ada kemudahan-kemudahan di sana, tapi tetap saja konsekuensi itu ada gitu. Jadi ditabung dulu uang mukanya, begitu cukup sudah bisa dilakukan pembeliannya. Kemudian dipastikan juga bahwa kalau kita merasa setelah berhitung-hitung, oh ternyata penghasilannya masih kurang nih. Nah, itu jadi motivasi untuk cari penghasilan tambahan gitu ya. Dan juga rajin untuk mencari referensi tentang skema pembayaran yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dengan kondisi kita. Betul sekali. Nah Bu, sebenarnya yang kayak tadi itu Bu benar-benar membuat Indi tercerahkan nih Bu. Jadi memang ternyata kuncinya adalah konsisten dan yang nggak boleh modal nekat berarti ya Bu. Jangan dong. Investasi jangka panjang soalnya, jadi nggak boleh nekat. Uang gede, jadi nggak boleh nekat. Benar-benar harus kita pelajarin, harus benar-benar kita pahamin. Setelah ini dengar insight dari Ibu, ini langsung
ya udah kita harus benar-benar Semangat. jalan nih bisnis propertinya. Tapi kalau Indi jalan, Ibu mau nggak jadi mentornya Indi? Wah, tentu. Saya tersanjung sekali kalau mau jadi mentor. Wah, luar biasa. Iya Bu, karena kalau kita mendapat mentor yang tepat pasti hati jauh lebih tenang nih Bu. Baik, siap Indi. Nah Bu, mumpung kalau misalnya jika Ibu bisa memilih nih, kira-kira Ibu akan memilih properti ataupun bisnis properti seperti apa untuk menjadi instrumen investasi properti Ibu, dan apa alasannya? Wah, dari sejak muda mungkin juga karena dulu saya sempat tidak tinggal di Makassar gitu. Jadi sempat tinggal di kota lain gitu. Nah, waktu itu saya sempat ngekos juga gitu. Jadi akhirnya dari sana mungkin yang menginspirasi, saya pengen suatu saat punya rumah kos gitu, punya kos-kosan jadi ibu kos gitu ya. Berapa pintu nih Bu? Nanti saya ajak jalan-jalan kalau udah ada ya. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi bagus nih punya bisnis kos-kosan. Terus suatu waktu saya juga pernah menangani yang namanya penyewaan ballroom ya. Dari sana mungkin yang menginspirasi saya, wah bagus juga ternyata kalau punya ballroom ya. Tapi yang gedungnya sederhana, marketnya untuk kebutuhan menengah ke bawah gitu, dan lokasinya mungkin dekat-dekat perumahan. Jadi dia akan punya peluang yang cukup besar gitu untuk dapat market gitu ya, karena kan bisnis untuk orang menikah itu ada terus ya, jadi mau resepsi pernikahan itu akan ada terus gitu. Jadi ya pengennya mimpinya punya bisnis itu Indi. Doain ya. Amin ya rabbal alamin. Semua yang nonton kita doain Ibu ya. Terima kasih. Last but not least nih Bu, ada nggak sih quotes yang Ibu pegang dalam kehidupan ini, ataupun mungkin ada quotes-quotes yang ingin disampaikan bagi generasi muda? Ya, untuk Indi dan semua Gen Z dan milenial di luar sana, bahwa keberhasilan itu sesungguhnya bukan hanya dihasilkan dari satu langkah besar, tapi justru dihasilkan dari banyak langkah kecil namun dilakukan secara konsisten dan penuh dedikasi. Jadi itu yang harus dipegang oleh Indi dan semua milenial dan Gen Z agar dapat mencapai kesuksesan. Wah, makasih banyak Bu Mila. Jadi intinya kita harus berani melangkah, walaupun itu cuma langkah kecil, tapi insya Allah langkah-langkah kecil inilah yang membawa kita ke keberhasilan yang jauh lebih penting baik lagi. Benar Bu, yang penting konsisten. Nah, terima kasih banyak nih Bu atas waktunya. Bu Mila udah meluangkan waktu untuk hadir di Incast episode kedua kali ini yang temanya kita membahas how to have property before 30, dan semoga insight yang Ibu berikan bisa memberikan pencerahan bagi generasi muda untuk mengevaluasi kembali kira-kira kebutuhan propertinya seperti apa, dan bisa memudahkan mereka untuk memilih instrumen investasi properti yang paling ideal untuk mereka. Nah, kalau friends, kalian mau bahas tema apa lagi nih di Incast episode selanjutnya? Yuk komen di kolom komentar. See ya kalau friends. Thank you for watching.